Hey Hai guys, guys, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di minggu ini. Gimana apa kabar semuanya? Saya berharap setiap daripada kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. amin. Sebelumnya, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan nama kami. Nama saya adalah Mario. Dan saya Marcella, istrinya Mario. Saya juga ingin menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online di Creative City City Worship. Worship. So, welcome guys. Saya berharap setiap daripada kita akan menerima sesuatu yang baru pada hari ini dan juga mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan jangan lupa nanti setelah ibadah, saya juga ingin mengundang saudara untuk bergabung dalam Zoom Fellowship. So, nantikan informasi lebih lanjut setelah sesi firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami bagikan. Dan seiring dengan kita akan mengakhiri tema dari Excellence dan Enriching Life, yang juga merupakan dua dari core values di Creative City Worship, saya percaya bahwa walau ajaran tema kita berakhir minggu ini, tapi saya percaya bahwa setiap firman Tuhan dan kebenarannya yang sudah disampaikan itu akan terus bekerja dalam kehidupan kita semua setiap hari. Sebelumnya kami berdua ingin menyampaikan apa yang ada dalam hati kami. Mari kita satukan hati kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih dalam kesempatan pada pagi hari ini yang Kau izinkan kami untuk berkumpul kembali untuk belajar firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teknologi yang memungkinkan kami untuk bergabung bersama, walaupun kami berada di tempat masing-masing. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap daripada kami, untuk sebuah pengertian yang datang daripada-Mu saja. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja dalam setiap diri kami. Berikan kami sebuah pemahaman akan firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita buka di Yohanes 10 ayat 10, sebuah ayat yang saya rasa banyak daripada kita yang familiar. So John 10 verse 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ingin juga kita membuka dari satu terjemahan The Passion Translation, dan saya ingin kita semua untuk meng-highlight bagian di mana dikatakan, "But I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow." So guys, hari ini saya ingin kita memahami dan mengerti atau bahkan menerima satu hal, bahwa nature dari kehidupan Yesus adalah memberi. Apa yang membuat dia berbeda dari Tuhan yang lain adalah dia seorang yang memberi. That our God is a God of giver. Dia hidup dalam dunia ini so that we may receive and to have life in abundance. Apa yang dimaksud dengan mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan? Hari-hari ini, apa sih yang mungkin membuat saudara itu khawatir? Apa sih yang membuat saudara terbangun di malam hari atau bahkan sampai nggak bisa tidur? Simply because you constantly thinking about it. Saya temukan seringkali sumber dari rasa kekhawatiran itu adalah rasa kurang. Di mana rasa kurang itu membuat kita terganggu. Dan ketika kita terganggu, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa atau mau menikmati kehidupan itu sendiri. So hari ini guys, I want you to understand, I want you to receive that His love and mercy is for you. It is available to you to take and accept. Hari ini saya ingin kita melihat ayat ini berbicara lebih daripada cuman hal-hal materi, hal-hal spiritual, melainkan juga sebuah pengetahuan, melainkan berbicara mengenai hikmat, bicara mengenai kecerdasan, maupun hal-hal yang lain. You see, enriching life itu berbicara
mengenai what He wants to do with your life. Bukan apa yang saudara mau lakukan dalam kehidupan saudara sendiri. Pernah nggak saudara merasakan bahwa terlepas dari hal-hal yang saudara sudah lakukan atau pernah lakukan, saudara masih ada rasa kosong atau rasa hampa dalam kehidupan saudara? Ada, kalau saya katakan itu ada certain hunger yang terus ada dalam diri kita. Jadi, no matter how much you ate, you are still hungry. Berapa banyak saudara makan, saudara masih merasa itu lapar. Saya ingin saudara untuk menyadari bahwa rasa lapar itu tidak dapat dipenuhi selain oleh kasih-Nya dan kasih kita terhadap sesama, terhadap orang lain. Enriching Life berbicara mengenai apa yang saudara bisa lakukan untuk orang lain atau bagi orang lain. Jadi tidak berbicara sekedar memperkaya kehidupan kita sendiri. Apa gunanya kehidupan kita kalau kita hanya berbicara mengenai diri kita sendiri atau untuk diri kita sendiri? Saya punya 2 orang anak, yang pertama umur 8, yang kedua umur 6. Saya bisa mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tetapi kalau saya tidak menghidupi apa yang saya ajarkan kepada mereka, itu nggak akan membantu mereka. Jadi saya harus menghidupi apa yang saya ajari mereka untuk mereka lakukan. Dan saya percaya hal yang sama ini sama seperti kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Kita perlu menghidupi ajaran yang kita pelajari. We need to adopt certain life the way that Jesus did atau Jesus do. Dan pertanyaan yang seringkali kita lupa atau abaikan adalah, what would Jesus do? You know, at the core of your quest to enrich your life, pusat dari ketika kita itu mencari untuk memperkaya kehidupan kita. What motivates you? Apa yang menjadi motivasi saudara? What drives you? Apa yang membuat saudara itu berjalan terus? Kalau bukan kasih untuk sesama, kalau bukan kasih untuk Tuhan, kalau boleh saya sarankan, try to find another reason. Karena alasannya mestinya cuma 2 itu saja. So, enriching life itu berbicara lebih daripada cuma sekedar kita memperkaya kehidupan kita, tapi mengisinya dengan nilai-nilai atau karakter-karakter Yesus. Apa yang kita dapat lakukan untuk orang lain, dan apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang kita sudah pelajari atau kita sudah kuasai. So, saya akan membagikan apa yang ada dalam hatinya mengenai enriching life. So, babe, go ahead. Oke, aku lahir dari keluarga Kristen. Jadi dari kecil udah ikut yang namanya sekolah minggu. Aku udah diperkenalkan dengan Yesus, juga dengan tokoh-tokoh Alkitab lainnya kayak Bapak Abraham, kayak Nuh dengan apa namanya? Ikan. Bukan kok Nuh ikan, Bahtera. Wah kacau. Dengan Yunus dengan ikan besarnya, dan setiap kali aku nggak boleh absen gitu ke sekolah minggu, dikejar-kejar setiap minggu dibangunin. Dan aku suka kesel karena aku itu bertepatan banget dengan jamnya Doraemon mulai. Kamu nonton Doraemon? Doraemon, oke lah nonton. Ninja Hattori? Nggak tahu siapa Ninja itu. Hattori dia nggak tahu. Gimana? Oke, jadi ada satu lagu yang lagu sekolah minggu yang bilang, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Nah itu sampai sekarang pun pasti masih ada kan lagunya. Jadi waktu masih kecil ya aku tahu gitu kalau Tuhan Yesus sayang sama aku. Mamiku selalu bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu, tapi ya entah aku ngerti, antara ngerti dan gak ngerti ya aku terima begitu aja. Tapi seiring aku tumbuh dewasa, aku semakin berpikir dan bertanya, apakah aku sungguh-sungguh mengenal sama Tuhan Yesus yang selama ini aku sembah? Apakah aku sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu? Siapa Yesus yang kata Alkitab itu mengasihi aku? Siapa Yesus yang selama ini aku percaya? Nah, nilai enriching life membuat aku berpikir, apa sebenarnya yang bisa aku lakukan untuk memperkaya hidup aku? Memperkaya hidup bukan berarti maksudnya dengan materi ya gitu, tapi memperkaya hidup dengan yang tadi Mario bilang, mungkin dengan wawasan yang nantinya akan aku bisa bagikan kepada orang lain, bukan untuk aku aja gitu. Nah, mendalami iman kita sebagai orang Kristen itu adalah salah satu bentuk memperkaya hidup kita gitu. Nah, aku mau kita sama-sama buka di Amsal 2 ayat 6.
Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat buat kita. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita pengetahuan dan kepandaian sehingga kita bisa mendapatkan pengenalan akan Allah. Jadi sumber pengetahuan kita asalnya dari Tuhan. sendiri. Jadi kita harus banget yang namanya mencari Tuhan dulu gitu. Kalau kita mau pintar, mau pandai ya kita harus mencari Tuhan dulu. Nah, di sini ada 2 poin yang mungkin bisa aku bagikan gimana caranya kalau kita mau mengenal Allah kita lebih lagi gitu. Poin yang pertama adalah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, penting banget bagi kita untuk punya hubungan pribadi dengan Yesus. Kenapa disebut pribadi? Karena hubungan pribadi itu sifatnya masing-masing antara aku dengan Tuhan sendiri gitu. Walaupun Mario suami aku gitu, tapi aku nggak bisa nimbrung ke hubungan pribadinya dia sama Tuhan. Ya aku dan Tuhan, Mario dan Tuhan, walaupun kita udah menikah ya Beb ya. Jadi ya emang benar-benar pribadi, sifatnya masing-masing kayak gitu. Personal bener, personal itu kata-katanya. Nah, karena aku percaya yang Tuhan mau untuk Mario mungkin beda sama yang Tuhan mau untuk aku. Nah, lewat hubungan pribadi ini kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kita bukan hanya sekedar tahu nama. Kalau tahu dan kenal itu beda gitu. Kalau tahu ya kayak, lu tahu si ini nggak? Ya gue tahu, tapi ya nggak tahu sampai nggak tahu sampai urusan pribadinya mereka lah gitu. Tapi kalau kita kenal sama seorang, kita tahu namanya, kita tahu kehidupannya bagaimana. Nah, kita tahu, bahkan kita bisa recognize dia punya suara gitu. Kayak kalau Mario tuh udah manggil dari jauh tuh aku udah tahu banget suara Mario tuh kayak gimana. Kita tahu hal-hal yang orang lain mungkin nggak tahu gitu. Nah, sama seperti kita mengenal Tuhan ya. Kalau misalnya kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu suara dia itu yang kayak apa, suara dia itu yang bagaimana. Jadi penting banget buat kita supaya kita bisa kenal sama yang namanya Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Secara pribadi ya, Beb. Secara pribadi gitu. Jadi dan pengenalan akan Kristus ini kita harus lakukan juga secara konsisten. Kenapa konsisten? Sama kayak makan. Kalau kita makan, kita bisa aja ya makan sehari sekali gitu. Tapi kurang ya. Tapi akan beda dengan kalau kita makan 3 kali sehari dengan makanan-makanan yang sehat ya tentunya ya. Jangan santan-santanan, dari kemarin kita ketupatan terus sih. Iya. 3 kali sehari gitu. Sama. Ketupat. Tadi sampai mana tuh lupa. Oh. Konsisten. Harus konsisten. Jadi sama kayak makanan kita makan dalam sehari 3 kali plus cemilan. Dan kita pun juga harus makan makanan rohani 3 kali sehari gitu. Maksudnya ya setiap saat gitu. Di Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi Tuhan kita adalah roh. Kita bisa punya komunikasi yang baik sama Tuhan kalau kita juga melatih roh kita. Kalau roh kita sehat dan kuat. Nah, untuk menjadi sehat dan kuat, balik lagi kita perlu makan makanan yang sehat. Apa makanan yang sehat? Ya, firman Tuhan gitu. Jadi roh kita harus dilatih terus. Kenapa tadi kamu bilang kita selalu kosong? Mungkin kita nggak tahu ternyata Tuhan tuh udah mengisi kita loh. Tapi kita nggak kenal sama suaranya, kita nggak kenal sama makanan yang Tuhan kasih. Makanya kita berasanya kayak lapar terus, kayak kosong terus. Walaupun emang sifat lapar itu harus terus ada sama kita gitu. Jadi aku di sini benar-benar sangat-sangat encourage kita semua bukan cuma mengenal aja, tapi juga punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Karena beda banget kalau kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, kita kan bisa benar-benar merasakan, oh kayak gini loh kasihnya Tuhan tuh yang kata Alkitab Tuhan mengasihi. Yang kata mamiku tuh Tuhan mengasihi aku. Oh begini loh rasanya. Oh begini loh rasanya. Yang orang bilang kasih Tuhan gak berkesudahan buat hidup kita. Yang selalu baru setiap hari buat kita. Oh kayak gini loh rasanya. Dan itu akan membuat kita overflow ya. Yang tadi seperti kamu bilang. Poin yang kedua yang aku mau highlight adalah punya hati yang mau belajar dan diajar. Tuhan memberikan kita kapasitas yang besar untuk belajar.
Dia mengaruniakan kita akal budi dan Tuhan mau kita mengasihinya dengan akal budi kita. Di Matius 22 ayat 37. Kita mau sama-sama buka. Dan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan kita akal budi dan dia mau kita mengasihinya dengan memuliakan dia dengan akal budi kita. Dan bagian kita di sini adalah untuk mengisi akal budi kita dengan sesuatu yang baik. Nah, caranya gimana? Kita harus selalu belajar, kita harus mencari tahu tentang iman kita, tentang iman Kristen kita. Kita harus selalu bertumbuh akan pengenalan kita akan Tuhan. Di Roma 12 ayat 2, minggu kemarin ya, Alton juga sempat sentuh ayat ini. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, untuk kita selalu punya pembaharuan, kita juga harus terus belajar supaya kita terus diperbaharui sebagai manusia yang telah menerima Kristus. Dan orang sombong itu ternyata bukan cuma orang yang suka pamer-pamer apa yang dia punya gitu. Tetapi orang yang gak mau belajar itu juga bisa dibilang orang sombong. Karena dia menganggap dirinya dia kan berarti paling benar gitu. Udah cukup pengetahuannya, paling tahu lah. Kayak gitu. Ada satu quote yang mengatakan, never stop learning because life never stop teaching. Jadi jangan pernah kita berhenti belajar. Karena proses belajar itu akan lifetime selama kita masih hidup. It's an ongoing process. Iya, jadi selama kita masih hidup pun kita harus terus belajar gitu. Sampai nanti kita tetot, baru deh udah gak bisa belajar lagi kan gitu. Jadi guys, jangan biarkan rasa malas belajar kita ini menghalangi kita untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Dan satu hal juga yang aku mau tekankan, rendah hati. Rendah hati itu adalah model utama untuk punya hati yang mau diajar. Nah, hati yang mau diajar ini apa sih? Hati yang mau diajar tuh adalah hati yang terbuka akan semua hal. Bukan pilih-pilih cuma yang kita suka aja, tapi juga hal-hal yang mungkin kita gak suka gitu. Dan yang kita anggap gak penting gitu. Orang yang punya hati yang mau diajar ini adalah orang yang sadar bahwa dia punya keterbatasan dan dia mengakui keterbatasannya. Dengan modal ini ya kita akan lebih punya keinginan untuk mau menggali apa sih gitu, kayak mau belajar lah gitu. Nah, pastinya kalau lagi diajar itu nggak jauh-jauh dari yang namanya teguran. Perlu hati yang besar banget nih untuk kita bisa menerima teguran. Apalagi sama orang terdekat kita. Tetong. Pastinya kita lebih defensif lah gitu. Padahal ya mungkin orang terdekat kita yang paling tahu jelek-jeleknya kita gitu. Kayak Mario kalau udah negur aku. Kekurangan. Padahal kayak kalau Mario udah negur aku tuh aku bisa, kayak lu udah bener aja hidupnya gitu. Sebel gak? Biasa aja. Tapi kan gak tahu. Bukan bebal kan. Tapi kan maksudnya kan Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai orang terdekat kita gitu untuk mengoreksi kita, untuk bisa memberitahu mana yang benar mana yang salah gitu. Biar jadi, kita bisa improve atau memperbaiki kehidupan kita lah. Yes, betul sekali. Jadi nih kata lain dari hati yang mau diajar adalah rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, jadi kalau kita mau dibimbing sama Tuhan dan dikasih tahu nih jalannya, rencananya dia, jadilah orang yang rendah hati. So thank you yang udah nemenin aku untuk minggu ini. Ini by the way kali pertama kita berdua menyampaikan firman Tuhan. At the end of the day guys, enriching life itu lebih daripada cuma sekedar kita itu memperkaya atau menambahkan diri kita. Tapi enriching life juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi dampak atau berdampak bagi orang lain atau bahkan orang banyak. Bagaimana kita bisa menggunakan kehidupan kita itu bukan untuk mengesankan orang lain, tetapi
untuk menginspirasi orang. I want to encourage setiap daripada kita itu to be a source of inspiration, untuk menjadi orang itu yang bisa menumbuhkan rasa menyulutkan api lah, bahwa I want to become somebody better, I want to become somebody, I want to improve myself just because of that person. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik hanya karena saya mengenal itu orang. Jadi sumber perubahan dalam sebuah atau dalam kehidupan, dalam kehidupan seseorang. Don't impress but inspire. Jadilah orang yang menginspirasi. Karena menurut saya orang yang menginspirasi itu adalah orang yang nggak cuman mau membuat orang lain itu lebih baik karena dirinya dia, tetapi itu orang bisa membawa sebuah perubahan ke dalam kehidupan seseorang, masuk ke sebuah dimensi yang sebenarnya dia itu nggak tahu bahwa, atau kalau dia itu memilikinya. Jadi be a source of inspiration for many people, especially for these generations. Karena saya percaya bahwa masa-masa sekarang seperti ini, di mana yang kita belum pernah mengalami, you can inspire a lot of people in many ways. Ya, I want you to start a new way of thinking, bahwa kehidupan kita itu lebih daripada cuman biasa-biasa aja. Ya, saya benar-benar terberkati sekali dengan message yang Elton sampaikan minggu lalu. Kalau kita menyadari kualitas kehidupan yang kita punya, dan the standard yang kita hidupi, itu bukan standar yang biasa-biasa. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita memiliki standar kualitas yang tinggi, saya percaya you can inspire many. Yeah. So at the end of the day, impressing people is about talking the talk. Inspiring people, it's about walking the talk. Jadi hari ini, jangan cuman kita membuat orang itu terkesan terhadap kehidupan kita, tetapi menjadilah sebuah inspirasi bagi orang lain. Ya, so itu ada simple things yang kita mau sampaikan kepada kalian, kita ingin bagikan. Saya rasa ini semua menjadi a good foundations. Selama beberapa minggu terakhir kita belajar mengenai banyak hal, memasuki tema berikutnya, yaitu discipling atau making disciples, di mana kita diberikan amanat agung untuk memuridkan not just people, tapi dikatakan bangsa-bangsa. Jadi amanat ini saya percaya bukan sebuah hal yang mudah, yet itu sesuatu yang possible. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, yet kalau kita menyadari our God is a great God, nggak mungkin dia menaruh sesuatu yang biasa-biasa juga dalam diri kita. Ya, saya percaya tema-tema, topik-topik, ajaran-ajaran yang kita sudah sampaikan ini akan membantu kita untuk menjembatani masuknya ke dalam dalam sebuah tema yang baru, dan saya juga percaya itu semua akan menjadi modal ya dalam kehidupan kita, dan saya percaya juga ini semua akan dapat membantu kalian semua menghidupi kehidupan kalian. So, thank you guys for listening. Thank you guys for for always, kalau saya bilang, for always encouraging one another. Saya tahu bahwa saat seperti sekarang, we thought online service it's easier, but it's not. Ternyata banyak sekali behind the scenes yang teman-teman ini lakukan. It takes time, it takes long time untuk melakukan ini semua. So, beyond than just encouraging, you guys are inspiring many. So, thank you guys. Sebelum kita tutup, let's bow our head, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan. Hamba-Mu berdoa bahwa biarkan setiap dari
pada firman-Mu, kebenaran-Mu ini jatuh di dalam hati kami yang paling subur Tuhan. Kami berdoa bahwa ini semua akan tidak hanya bertumbuh Tuhan, tetapi akan mengakar sehingga berbuah. Dan ketika ia berbuah, kami percaya Tuhan bahwa buah-buah ini Tuhan akan dapat dinikmati oleh orang lain. Bapa, kami serahkan hari kami ke depan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan untuk selalu ada, penyertaan-Mu selalu ada atas tidak hanya kehidupan kami saja Tuhan, tapi pasangan kami, untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. We are thankful for this church. We are thankful for this community. In Jesus' name we pray. Amen. So, thank you guys for once again join our service. Selanjutnya, please do stay behind untuk beberapa announcement dari teman-teman di media kami. Thank you and God bless. Bye-bye. See you next week.